iPad Air 2020 ini adalah iPad yang paling nanggung buat dibeli sekarang. Kenapa? Karena harga barunya yang aneh banget. Harga iPad Air 2020 dan iPad 9 2021 ini mirip banget. Selisihnya tuh paling 300 ribuan lah. Kalau kalian pengen beli iPad baru dan ada budget 6 jutaan, beli aja iPad 9 karena lebih worth it daripada iPad Air. Prosesor lebih baru, kamera lebih bagus, dan storage-nya juga lebih besar. Tapi kalau kalian perlu iPad yang gak harus baru plus Apple Pencil dengan budget mentok di 6 juta, iPad Air ini bisa jadi pilihan terbaik kamu. Dari segi spesifikasi, iPad Air ini dibekali chipset Apple A12 Bionic, chipset yang sama persis dipakai di iPhone XS dan XR series. Berdasarkan pengalaman penggunaanku, chipset ini masih mumpuni di tahun 2021. Buka-buka aplikasi semua masih lancar ya. Dan dengan RAM 3GB, multitasking di iPad ini juga masih aman. Belum pernah aku ngalamin aplikasi nge-close sendiri di saat yang tidak diinginkan. Buat ngegame pun secara performa, iPad Air ini masih lancar mainin beberapa game terkini. Main PUBG bisa settingan mentok di Ultra HD dengan framerate yang cukup stabil. Pas dipakai main juga suhunya nggak cepet panas. Layar yang gede ini juga menambah kenikmatan visual ya saat main game. Walaupun menurutku ukurannya ini agak terlalu besar kalau buat main game terlalu lama. iPad Air ini punya dua speaker di sisi bawah ya. Suaranya lumayan oke, khas device buatan Apple. Bassnya lumayan dapet dengan loudness yang cenderung biasa aja. Sayangnya speakernya tuh cuman ada di satu sisi aja ya, belum stereo. Jadi kalau buat ngegame dan nonton lebih enak pakai headphone, mengingat iPad ini masih punya jack audio juga. Dari sisi baterai, iPad Air ini nggak perlu diragukan lagi ya, termasuk yang awet banget baterainya. Satu kali cas tuh kalau untuk pemakaian casual bisa tahan 2-3 hari. Kalau buat heavy user, misalkan buat game, editing foto dan video, masih bisa bertahan sekitar seharian. Selama kurang lebih 1 bulan pakai iPad ini, ada beberapa hal yang menurutku perlu banget kamu pertimbangin sebelum membeli iPad Air. Pertama adalah pilihan storage-nya. iPad Air ini punya dua opsi storage ya, 32GB dan 128GB. Selisih harganya lumayan jauh, sekitar 1 jutaan. Nah, 32GB itu emang masih bisa ya dipakai buat sekarang? Itu kecil banget kan buat 2021? Bener, 32GB itu kecil banget buat sekarang. Tapi kalau pertanyaannya bisa apa enggak, itu tergantung sama aplikasi yang kamu mau install di iPadmu. Buat gambaran aja, deviceku ini versi storage 32GB. Dan ini beberapa aplikasi yang aku install ya. Ada beberapa aplikasi Adobe, ada beberapa apps buat sosmed dan utilities, terus sepaket aplikasi Google, dan 3 apps game aja, Genshin Impact, Shadow Fight, sama PUBG. Dan kalau dilihat storage-nya, yap, cuman sisa sekitar 4GB aja. Padahal galeriku fotonya dikit ya, nggak banyak simpan foto dan video. Pernah suatu hari aku paksain install aplikasi sampai storage life-nya tinggal 2GB, justru dia sering nge-crash, kayak tiba-tiba freeze dan harus di-restart. Jadi buat opsi yang storage 32GB ini emang perlu pengorbanan ya. Nggak bisa dapetin semua sekaligus, terutama buat yang heavy user, yang suka main game sampai puluhan game. Udah, skip aja lah. 32GB tuh nggak bakal muat. Tapi kalau kalian casual user yang berencana pakai iPad buat notes, ngetik, nonton, dikit-dikit edit video dan foto, terus buat sosmed, 32GB masih bisa lah buat akomodir kebutuhan kalian. Kedua adalah kameranya. Bukan masalah burik apa enggak ya, hasil kameranya ini masih usable kok. Hasil kamera belakang ini masih oke buat scan-scan dokumen atau foto-foto buat catatan kalian ya. Justru yang jadi perhatianku adalah kamera depannya. Aku yakin banyak dari kalian yang berencana pakai iPad ini sebagai device untuk online meeting kalian kan? Karena memang dibandingin kamera laptop mainstream, kamera iPad ini jauh lebih jernih dan mumpuni. Tapi menurutku posisinya ini nggak enak buat online meeting.
Apalagi kalau kalian gak pakai stand yang adjustable angle-nya. Angle wajah kalian jadi aneh banget lah, kayak miring dan gak di tengah. Sepele sih, tapi menurutku ini penting ya, karena mengingat sebenarnya meeting online tuh paling enak ya pakai tablet. Ketiga adalah layar. Secara spesifikasi layar iPad ini masih fine aja ya, pakai panel Retina IPS dengan resolusi yang udah lumayan tinggi, 1620 x 2160 pixel, kepadatannya 264 ppi. Standar lah ini, buat nonton, ngegame, sosmed, enak semua. Tapi kalau diperhatiin lebih detail, iPad ini layarnya belum laminated display ya, alias panel touchscreen-nya tuh gak nyentuh langsung ke bagian terluar layar. Masih ada air gap-nya. Ini hal minor sih, gak bakal kelihatan kalau bener-bener dilihat banget, terutama buat device yang bezelnya hitam. Tapi tetap aku infokan sih, karena hal ini udah jarang banget ditemuin di layar di device-device keluaran tahun akhir-akhir ini. Selain itu, layarnya juga termasuk yang gampang banget mantulin cahaya. Adanya air gap ini juga ada pengaruh ke respon Apple Pencil ya. Delay pas kamu coret-coret tuh jadi sedikit lebih terasa dibandingkan kalau pakai Apple Pencil di device yang tanpa air gap, misalnya iPad mini 2019 atau iPad Air 3. Buat aku pribadi yang pakai Apple Pencil buat nulis-nulis aja, ini gak ada masalah. Tapi kalau buat kalian yang expert artist yang perlu presisi tinggi dalam menggambar, hal ini mungkin perlu dipertimbangin matang-matang ya. Walaupun aku pribadi gak terlalu paham juga sebenarnya apakah ini benar-benar ngaruh ke hasil gambar atau enggak. Oke, kesimpulannya iPad Air ini cocok buat siapa? Kalau aku lebih menyarankan ke casual user yang pakai iPad cenderung buat notes dan entertainment usage ya. Macam nonton, browsing, nulis catatan, ini iPad masih enak. Buat gamers menurutku iPad mini atau mungkin iPad Pro lebih enak. Kalau iPad mini karena ukurannya tuh lebih kecil jadi pas digenggam di tangan dan gak terlalu bikin capek. Kalau iPad Pro jelas karena performanya dia paling bagus. Dan sedikit pencerahan nih, buat kalian yang rencana beli iPad buat gantiin laptop Windows, saranku jangan ya, aku yakin ada segelintir dari kalian yang berpikir gitu. Dan menurutku mending duitnya ditabung lagi aja buat beli laptop yang speknya sesuai keperluan. Karena iPad dan laptop menurutku saat ini masih sesuatu yang beda banget dan belum apple to apple untuk menggantikan satu sama lain. Kecuali kalau kebutuhan laptop kalian emang spesifik buat ngetik-ngetik online dokumen aja. Oke, segitu aja videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like video ini jika kamu suka, dan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.